Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Afif Al-Ashwahani, dalam mata kuliah pengantar makroekonomi Islam. Pada kesempatan kali ini, saya ingin kembali membahas tentang Gross Domestic Product atau GDP melalui pendekatan Circular Flow of Economic Activities. Jadi dengan pendekatan Circular Flow ini, kita bisa lebih mudah memahami sebenarnya apa sih pendapatan nasional atau GDP itu, seperti itu ya. Kita mulai. Selama ini pemahaman terhadap GDP kalau untuk saya itu masih belum begitu jelas karena mungkin satu dan lain hal seperti itu. Tapi ternyata setelah saya membaca buku Islamic Economics, saya menemukan bahwa GDP itu seperti sebuah lingkaran atau circular flow. Ya, circular flow itu artinya dia seperti hubungan timbal balik antara dua buah entitas atau dua buah pihak seperti itu. Nah, dalam hal ini pihak yang yang paling mendasar ada dua, yaitu companies atau perusahaan dan rumah tangga atau household seperti itu. Nah, lingkaran tersebut bisa mengecil, ya, bisa juga membesar, ya, dengan adanya kebocoran dan suntikan seperti itu. Nanti kita akan bahas apa yang disebut dengan kebocoran, apa yang disebut dengan suntikan atau injection, ya. Nah, kita akan belajar dari lingkaran terkecil, yaitu circular flow yang terbentuk dari dua entitas, ya. Satu adalah rumah tangga atau household sebagai penyedia faktor produksi juga sekaligus sebagai konsumen, dan yang kedua adalah companies sebagai produsen atau yang memproduksi barang dan jasa. Nah, di sini saya punya gambar, ya. Gambar circular flow itu seperti apa? Ini adalah gambar circular flow-nya. Jadi di sini ada company, ada perusahaan, dan ada household atau rumah tangga, ya. Rumah tangga. Nah, di sini rumah tangga itu adalah penyedia faktor produksi. Dalam hal ini adalah labor atau tenaga kerja. Ditandai dengan angka 1. Ya, jadi rumah tangga menyediakan pekerja untuk bekerja di company, ya. Karena mereka bekerja, maka mereka akan mendapatkan income. Oke? Karena mereka bekerja, maka mereka akan mendapatkan income. Itu poin nomor 2. Yang nomor 3, company ini tugasnya apa? Dia memproduksi barang dan jasa, ya. Tentu dia memprovide barang, contoh misalkan sepeda motor atau laptop ataupun barang-barang yang lainnya. Itu dikonsumsi oleh household, oleh rumah tangga. Kembali dikonsumsi oleh household. Nah, karena mereka mengkonsumsi, maka mereka harus membayar dong, ya kan? Harus expend, harus mengeluarkan uang kepada company. Nah, ini adalah circular flow yang paling sederhana antara perusahaan dan rumah tangga, ya. Dan ini hubungan timbal balik ini akan terus terjadi seperti itu, ya. Ini merupakan penyederhanaan dari model yang sangat kompleks. Kita mulai dari dua sektor dulu, company dan household. Selanjutnya, tetapi tidak semua upah yang didapatkan oleh rumah tangga itu dibelanjakan, ya. Tidak semuanya dikonsumsi untuk barang, ya. Ada sebagian uang yang mereka dapatkan itu diletakkan di dalam lembaga keuangan atau financial institution, ya. Maka rumah tangga sebagian menggunakan uangnya selain untuk berbelanja barang, ya, dari company, juga untuk apa? Menabung, ya, meletakkan uangnya di dalam financial institution. Nah, sampai di sini ini adalah kebocoran pertama. Kebocoran yang dimaksud atau leakage yang dimaksud adalah ternyata ketika adanya saving ini, maka uang yang berputar antara rumah tangga dan company itu menjadi berkurang.
makanya kita sebut sebagai kebocoran atau leakage. Ya, saving, ya, sebagian uang yang diletakkan di dalam lembaga keuangan itu menjadi kebocoran bagi apa? Bagi circular flow antara company dan household atau rumah tangga. Paham ya di sini ya kebocorannya? Jadi kebocoran di sini bukan kebocoran air, tetapi adalah kebocoran circular flow. Artinya uang yang berputar di sini menjadi lebih sedikit. Kenapa? Karena uangnya sebagian diletakkan di dalam financial institution, ya, yaitu bank atau lembaga keuangan yang lainnya. Oke, sampai di sini paham ya yang namanya kebocoran. Nah, yang berikutnya ini ada investment, ya, investment dari financial institution. Company contohnya ingin membeli peralatan, membeli mesin, membeli alat seperti itu. Terkadang dia membutuhkan uang dari financial institution, ya, maka mereka meminjam dari financial institution. Nah, poin nomor 6 di sini kita sebut sebagai business investment, yaitu kegiatan membeli equity peralatan yang dibiayai oleh financial institution, ya, bukan berasal dari household tapi dari financial institution. Maka ini adalah injeksi atau suntikan bagi circular flow company dan household. Maksudnya gimana? Dengan adanya injeksi ini, maka perputaran uang yang ada, yang terjadi antara household dan company ini kembali meningkat. Ya, sampai di sini paham ya? Jadi yang namanya kebocoran itu adalah mengurangi perputaran, ya, yang ada di sini, mengurangi ukuran atau size atau perputaran ya antara household dan company. Sedangkan injeksi itu menambah perputaran, artinya size-nya semakin besar seperti itu. Ya, oke. Berikutnya, setelah semua uang tidak dibelanjakan, ya, sebagian dimasukkan ke dalam financial institution, ada pemerintah di sini ya. Beberapa uang, ya, beberapa bagian dari uang dari pekerja itu dikenakan pajak, ya, atau net tax, ya. Nah, di sini di poin nomor 7, ya, uang atau gaji yang diterima oleh pekerja dikenakan pajak oleh pemerintah, ya, atau kita sebut tax bahasa Inggrisnya. Nah, tax di sini ini adalah net tax konsepnya. Net tax itu apa sih Pak? Ya, jadi pemerintah itu selain mengenakan pajak kepada rumah tangga, juga terkadang memberikan subsidi. Ya, jadi subsidi di sini disebut sebagai transfer payment. Transfer payment. Oke. Kenapa transfer payment? Karena dia hanya memindahkan uang dari pemberi pajak kepada orang yang menerima subsidi. Itu namanya transfer payment. Jadi kebocoran nomor 7 ini konsepnya adalah net tax gitu ya. Jadi tax dikurang subsidi seperti itu. Nah, tapi di sisi lain government juga melakukan spending. Spending itu artinya pembelanjaan pemerintah ya. Jadi government spending ini merupakan injeksi bagi circular flow antara company dan household. Apa yang dimaksud dengan government spending, Pak? Yang dimaksud dengan government spending adalah contoh pemerintah membangun infrastruktur, jalan, ya, bandara, terus pelabuhan begitu. Jadi spending di sini ini akan meningkatkan circular flow antara household dan company. Contoh dengan adanya jalan menjadi lebih lancar kegiatan perekonomian, dengan adanya pelabuhan ya mengirim bahan baku menjadi lebih lancar seperti itu. Jadi di sini nomor 8 adalah government spending sebagai apa? Injeksi. Ya, ingat injeksi itu menambah perputaran dari circular flow, sedangkan leakage atau kebocoran mengurangi. Ya, oke. Nah, sampai titik ini kebocoran dan injeksi hanya terjadi pada sektor domestik saja. Artinya hanya berputar-putar di dalam sebuah negara. Ya, sedangkan dalam dunia nyata sebuah negara tidak bisa berdiri sendiri. Mereka butuh negara lain untuk
melakukan perdagangan seperti itu ya. Oke, kita lihat dulu lebih lanjut. Pada titik ini kebocoran dan suntikan pada circular flow masih bersifat domestik saja. Artinya hanya berputar di dalam lingkup domestik atau dalam negeri saja. Maka ketika hanya berputar di dalam domestik saja, itu kita sebut sebagai closed economy atau perekonomian 3 sektor. Ya, sektor swasta, sektor bisnis, dan sektor pemerintah seperti itu ya. Nah, selanjutnya ketika sebuah negara sudah berinteraksi dengan perekonomian negara lain melalui kegiatan ekspor impor, maka kita sebut sebagai open economy ya. Apa yang dimaksud dengan open economy? Ketika kita sudah bertransaksi dengan negara lain ya. Nah, sebagian uang dari rumah tangga ini ternyata dibelanjakan untuk membeli produk-produk luar negeri. Contohnya ya, misalkan beli tas merek apa yang tidak ada di Indonesia, Dior, atau merek yang import lah. Pokoknya makanan import atau segala hal yang import itu merupakan kebocoran. Artinya ketika kita melakukan import, kita membeli barang dari luar, uang kita keluar negeri. Seperti itu. Uang kita pergi keluar. Nah, ketika uang pergi keluar, maka perputaran antara domestic household dan company ini menjadi menurun, ya. Kebalikannya, ketika kita mengekspor, kita menjual barang ke luar negeri, apa yang terjadi? Uang dari luar negeri masuk ke dalam perputaran ini. Maka ketika ekspor terjadi ada suntikan, ada injection yang akan menambah perputaran circular flow antara household dan company. Seperti itu. Tetapi di sini konsepnya adalah konsep net export. Net export itu adalah misalkan begini. Contohnya kita mengimpor barang mentah dari luar negeri. Lalu barang itu kita olah, kita menjadi barang yang lebih bernilai lebih tinggi, maka kita ekspor. Ya, di situ ada import dan di situ ada ekspor. Maka net export adalah value export dikurang value import. Kalau misalkan value-nya itu adalah positif, ya, maka kita sebut sebagai surplus. Surplus. Artinya kita mendapat tambahan uang ya dari kegiatan net export tadi seperti itu. Tapi kalau misalkan kita importnya lebih banyak, maka kita sebut sebagai defisit. Artinya uang kita atau cadangan defisit kita itu keluar lebih banyak seperti itu, ya. Oke, jadi sampai di sini mengerti ya. Yang pertama yang paling sederhana adalah company dengan household, ini hanya 2 sektor saja. Lalu ada institution lembaga keuangan ya, financial institution. Lalu ada pemerintah dan ada pihak luar negeri ya, di mana masing-masing memiliki kebocoran ya, yang bawah ini adalah kebocoran dan ada suntikannya ya. Jadi sampai di sini konsep GDP menjadi lebih jelas ya. Jadi GDP adalah perputaran. Satu kali putaran itu berapa sih? Ya, kadang perputaran itu size-nya membesar, kadang size-nya mengecil. Ketika ukuran perputaran itu mengecil, maka di situ pertumbuhan ekonomi kita menurun ya. Contohnya ketika lagi pandemi seperti ini, pertumbuhan ekonomi kita menurun. Artinya size atau putaran itu menjadi mengecil ya, kecil seperti itu. Tetapi ketika sudah recovery, sudah semuanya vaksin, maka perputaran itu menjadi lebih kencang ya, orang memproduksi menjadi lebih banyak, injeksi dari pemerintah juga banyak seperti itu. Maka ini akan meningkatkan perekonomian, meningkatkan perputaran ekonomi. Jadi sekali lagi konsep GDP adalah konsep circular flow, perputaran perekonomian di dalam sebuah negara. Jadi ketika perekonomian itu perputarannya besar, cepat dan besar, itu maka GDP kita sedang meningkat. Tapi ketika kita sedang lesu ya, sedang tidak bisa memproduksi, maka GDP kita menurun atau kecil seperti itu. Ya. Selanjutnya, nah setelah kita paham bahwa circular flow itu bisa membesar dan mengecil, maka kita sudah ada bayangan nih kan bahwa GDP itu merupakan sebuah konsep circular flow. Nah sekarang
kita mau menghitung nih, berapa sih besarnya GDP dalam satu kali putaran. Ya, dari circular flow kita paham ada yang namanya expenditure tadi ya. Expenditure itu adalah pengeluaran. Nah, di sini karena ini adalah konsepnya negara, maka kita gunakan konsep aggregate expenditure. Artinya pengeluaran secara keseluruhan, seperti itu. Nah, aggregate expenditure itu terdiri dari apa saja? Yang pertama adalah konsumsi tadi, ya, konsumsi barang dan jasa. Ketika kita membayar uang untuk mengkonsumsi itu, mengkonsumsi barang dan jasa itu terhitung sebagai aggregate expenditure dari segi consumption. Berikutnya ada investment tadi. Investment itu konsepnya adalah membeli barang untuk dikonsumsi di kemudian hari atau membeli alat untuk memproduksi. Ya, berikutnya ada government expanding tadi ya, membangun jalan tol dan lain sebagainya, dan ada juga net export. Maka rumusnya adalah aggregate expenditure sama dengan CIGXM. Oke. Saya ulangin, aggregate expenditure atau biasanya kita konotasikan juga dengan Y sama dengan C I G tambah export minus import. Biasanya ini dikasih kurang. Seperti itu. Nah, jadi kenapa yang dilihat adalah aggregate expenditure? Oke, tahan dulu. Di sini kita mengasumsikan bahwa pengeluaran itu sama dengan income yang kita dapatkan. Contoh begini, misalkan kita dapat duit 1 juta, ya, gaji kita 1 juta. Tentu kita kalau tidak punya pendapatan lainnya, maka maksimal pengeluaran kita untuk belanja itu adalah 1 juta, ya. Jadi 1 juta di sini, ini sama dengan 1 juta income. Ya, asumsinya begitu. Tentu income yang kita dapatkan, kita hanya bisa membeli atau membeli produk yang harganya 1 juta. Nah, jadi dalam pengukuran GDP diasumsikan pengeluaran itu sama dengan pendapatan, sama dengan produk yang dihasilkan oleh sebuah negara. Seperti itu, ya. Jadi di sini kita mengasumsikan bahwa besarnya pengeluaran itu sama dengan besarnya income yang didapatkan oleh pekerja dan besarnya produk yang diproduksi oleh produsen. Oke, jadi untuk pengukuran GDP sendiri, untuk mengukurkan size GDP tadi ya, besarnya lingkaran tadi apakah kecil apakah besar itu dapat menggunakan 3 cara. Yang pertama adalah aggregate expenditure, yang kedua adalah cara income, yang ketiga adalah cara production. Nah, tapi saya tidak menjelaskan lebih detail, teman-teman bisa mencari sendiri ya. Seperti itu. Kita akan fokus ke aggregate expenditure. Nah, di sini saya punya hitungan numerical illustration, contoh hitungan gitu ya. Carilah aggregate expenditure atau Y jika C sama dengan 100, I sama dengan 200, G sama dengan 300, X sama dengan 200, M sama dengan 50. Oke, kalau misalkan begini udah ketahuan, kita langsung aja mengerjakan Y atau AE sama dengan C plus I plus G plus X minus M. Oke ya, C-nya berapa? 100. I-nya berapa? 200. G 300. Ekspor 200 minus 50. Ya. Berarti Y sama dengan berapa nih? 300, 600, 800 kurang 750. Berarti dalam satu kali putaran, ya, dalam satu kali putaran tadi, dalam satu periode putaran GDP kita adalah 750. Seperti itu caranya ya. Ya, jadi besaran lingkaran GDP kita adalah 750 satu kali putaran, yaitu 1 tahun ya, 1 kali putaran sama dengan 1 tahun. Oke, nah sekarang ternyata kita mau mengetahui lebih dalam apa itu consumption ya. Nah, jadi consumption itu ternyata punya rumus sendiri teman-teman ya. Rumusnya adalah C sama dengan A kecil ditambah dalam kurung B dikali YD atau Y disposable. Nah, A ini adalah autonomous consumption. Artinya, punya nggak punya duit kita harus tetap makan. Jadi ini given. Ini udah otomatis ada di situ gitu. Punya nggak punya duit harus makan. Itu konsep dari autonomous consumption.
Berikutnya B kecil adalah MPC, marginal propensity to consume. Nah, ini adalah persentase nilainya antara 0 sampai 1 gitu ya. Berapa kalau misalkan kita punya duit 1 juta gitu ya, 1 juta. Berapa yang akan kita konsumsi dan berapa yang akan kita tabung. Misalkan yang kita konsumsi adalah 0,5. Artinya ini kita tabung berapa? 500.000 ya. 500.000. Sisanya 0,5 kita tabung 500.000 juga begitu. Ya, ini namanya MPC, marginal propensity to consume. Yang ini namanya MPC yang atas karena ini marginal propensity to consume, yang bawah adalah MPS, marginal propensity to saving. Nah, nanti beda-beda begitu. Nah, berikutnya ada konsep YD atau Y disposable income, ya. Y disposable income ini adalah gaji dikurangi tax, ya. Jadi misalkan gaji kita adalah 1 juta, tax kita adalah 200.000. Ya. Maka Y disposable kita adalah 800.000. Ini bahasanya adalah take home pay. Artinya gaji yang bisa kita makan atau gaji yang bisa kita nikmati hanyalah 800.000. Kenapa? Karena ada tax-nya. Ya, begitu. Nah, yuk sekarang kita uji dengan numerical. Hitunglah aggregate expenditure atau GDP atau Y jika A sama dengan 50, B sama dengan 0,5, X sama dengan 20. Yang lain sama dengan yang tadi. Oke. Kita coba hitung sebentar. Yang pertama kita cari adalah C-nya dulu ya. C sama dengan A kecil ditambah B kecil dikali Y disposable. Ya. Nah, karena ini nanti ada Y-nya, maka kita langsung saja menulis dengan rumus yang lainnya. Oke, sebentar, saya ulang dulu. Y sama dengan C plus I plus G plus X minus M. Oke. Nah, tadi kan C-nya kan ada rumusnya sendiri ya, berarti kita masukin aja. Y sama dengan A kecil tambah B dikali Y disposable. Ya, ini adalah C. Ditambah I-nya berapa? 200. Tambah G-nya berapa? 300. Ditambah X-nya berapa? 50. Dikurang. X-nya itu adalah 200. Dan impor adalah 50. Oke, ini kita hitung dulu yang ini. 200, benar ya, 200, 300, 250. Oke, ini kita hitung dulu berapa? 507, 750. Oke, ini adalah 500, 700, 650. Oke ya, 650. Nah, dah. Tinggal yang ini, yang di dalam kurung kita selesaikan. Ya, A-nya berapa? A-nya 50. Ya, oke, clear ya. B-nya berapa? B-nya tadi 0,5. Ya. Nah, Y disposable ini adalah rumusnya tadi Y dikurang tax. Berarti kita tulis di sini Y dalam kurung Y dikurang taxnya berapa? 20. Ya. Oke, sudah seperti ini kita selesaikan rumus persamaan matematikanya. Y sama dengan 50 tambah 650 berapa? 700 ya teman-teman. Habis itu 0,5 dikali Y, 0,5 Y ya. Habis itu 0,5 dikali minus 20 dikurang berapa? 10. Oke, jadi Y sama-sama Y kita pindah ke sini ya. Berarti ini pindah ke sini. Set gitu ya. Di 0,5 Y sama dengan 700 dikurang 10, 690. Ya, 0,5 Y ini kan setengah Y ya. Setengah Y kita pindah ke sini. Setengah Y sama dengan 690. Maka 2-nya bisa kita katasin, berarti Y sama dengan 690 dikali 2. Ya, sama dengan 1380. Oke. Nah, di sini terlihat bahwa Y-nya menjadi meningkat ya. Yang tadinya hanya 750 ya. Tapi karena
adanya tadi ya, adanya tax dan adanya autonomous consumption tadi ya, dan MPC, maka C-nya berarti meningkat ya. Begitu. Bedanya tadi sekitar 750 sampai 1.300, hampir 600 seperti itu. Maka di sini kita sebut GDP kita meningkat. GDP kita meningkat. Seperti itu. Oke, itu adalah ilustrasi numerikalnya, hitung-hitungannya. Jadi kalau misalkan teman-teman nanti ketemu soal seperti ini, caranya gampang ya. Oke, begitu untuk materi kita pada kesempatan kali ini. Jika ada yang masih kurang jelas, silakan ditanyakan di dalam kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.